Kolose pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini Paulus memberitahukan atau menasihati jemaat yang ada di Kolose. Karena pada masa itu ada pengajaran yang bermunculan dengan mengatakan bahwa kalau mau masuk surga atau memperoleh keselamatan itu, maka tidak hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga perlu melakukan berbagai macam ritual-ritual keagamaan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Paulus menyampaikan kepada mereka bahwa mereka itu telah dimerdekakan di dalam Kristus, tidak lagi diperbudak oleh berbagai macam ritual-ritual keagamaan. Saudaraku, ini penting bagi saya dan saudara di masa kini. Kita harus benar-benar menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada hal lain yang dapat ditambahkan untuk memperoleh keselamatan. Percaya kepada Yesus, menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cukup. Dan tidak membutuhkan hal-hal yang lain untuk menambahkan supaya kita bisa masuk surga. Saudaraku, bukankah kadangkala pemikiran seperti yang pernah terjadi di masa jemaat di Kolose kadang-kadang muncul dalam pemikiran kita sebagai orang percaya. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik, kita kadang berpikir, saya harus rajin berbuat baik supaya saya bisa memperoleh keselamatan. Saya harus rajin melayani dengan berpikir bahwa dengan cara ini Tuhan akan berkenan dan membawa saya masuk ke dalam surga. Saudaraku, melayani, berbuat baik, dan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu bukan untuk membawa saya dan saudara supaya memperoleh surga. Melakukan perbuatan baik, melayani Tuhan, itu adalah sebagai rasa ungkapan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan menambahkan sesuatu yang lain selain Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang membawa saya dan saudara masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini pembacaan firman Tuhan. Renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.